siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang patut kita syukuri, terutama nikmat sehat jasmani rohani, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman serta Islam, sehingga kita terus berusaha untuk berbuat yang lebih baik untuk bermanfaat kepada masyarakat. Contohnya pada hari ini kita selalu ingin menggerakkan hati kita bagaimana setiap langkah kaki kita ini bisa memberikan manfaat kepada sesama, dan semoga yang kita kerjakan ini selalu dimudahkan oleh Allah dan kita semua diberikan sehat walafiat. Amin. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya bagi orang akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan reward yang setinggi-tingginya atas program Tuban Bangga Menyapa Warga yang memang ini sudah pernah dilaunching oleh Bapak Bupati. Sekarang ini kita tinggal action dan bagaimana kita bisa mensinergikan sehingga semua program inovasi dari semua seksi yang ada, karena di semua seksi yang ada termasuk seksi dinas karena di dalam Kementerian Agama seksi yang menangani kegiatan keagamaan itu hanya ada dua, yaitu di penyelenggaraan Jawa dan seksi dinas Islam. Seksi dinas Islam itu Masya Allah luar biasa Pak menanganinya, nah itu tanpa bantuan terutama dari kepala KUA, penyuluh, itu ya hanya sebagai wacana saja. Makanya saya harapkan program ini sudah digagas dan ini sudah di launching beberapa bulan yang lalu oleh Bapak Bupati. Ayo kita sinergikan. Saya hanya minta kepada Pak Jinasari nanti harus ada MOU dengan mitra-mitra yang terkait karena kalau Kementerian Agama sendiri melakukan program padahal ini harus melibatkan banyak stakeholder yang ada, melibatkan masyarakat sampai ke akar rumput. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan itu, sehingga yang perlu kita lakukan adalah nanti ada MOU untuk memperkuat sinergitas, dan itu harus dilakukan oleh semua KUA di level kecamatan masing-masing, di samping nanti di tingkat kabupaten nanti juga akan kita laksanakan. Dengan seperti itu insya Allah Tuban Bangga Menyapa Warga tidak hanya sebagai wacana atau kegiatan yang nanti ketiga kalinya ada launching lagi, launching nggak seperti itu, tapi bagaimana kita action. Tapi alhamdulillah kalau saya melihat actionnya sudah luar biasa jadi melalui diri itu sudah bagian dari Tuban Bangga, Tuban membangun keluarga. Kemudian terus bina bimbingan pengajar usia sekolah. Kita mempunyai madrasah kalau kita sasarannya adalah madrasah mulai kelas 6, karena sekarang ini kita harus bisa membedakan usia anak kelas 6 bahkan tahun berapa itu kan kita mendengar bahkan membaca di salah satu media ada anak 12 tahun itu menikah karena sudah hamil duluan, anak usia 12 tahun. Padahal anak usia 12 tahun itu kan anak yang kelas 6 kan seperti itu, sehingga sasaran kita tidak hanya di level SMP, bahkan kelas 6 itu pun harus tampil terus. Dan ini kita punya jumlah madrasah kita selain RA kita mempunyai 400 sekian madrasah mulai dari MTS SMA, belum lagi nanti perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tuban. Monggo nanti digarap sesuai dengan wilayah KUA masing-masing. Dan yang kita lihat sekarang itu ada beberapa KUA yang sudah masif membangun atau menjalin kerjasama dengan baik itu madrasah maupun sekolah. Monggo nanti kita buat dengan dinas pendidikan sehingga nanti bisa dimasukkan menjadi satu program, sehingga nanti panjenengan tidak bisa pulang tapi sudah menjadi satu program bersama seperti itu. Kemudian terkait dengan pusaka Sakinah pusaka Sakinah, kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian bagaimana, karena pusaka Sakinah itu kan berarti keluarga yang intinya kan yang sudah berkeluarga untuk menguatkan kan seperti itu itu dulu saya ketika menjadi ketua kota punya gagasan mendirikan sekolah Sakinah. Jadi
dibuatkan gedung itu uang 10 ribuan. Dalam 3 bulan bisa membuat DST, dan itu didampingi langsung oleh Profesor Dr. Mufida dari UI. Konselornya juga sudah kita siapkan, ya. Nah, artinya apa? Kita menggandeng BKMT, Fatayat, Muslimat, Aisyah. Nanti kita MOU terkait dengan programnya mana? Apakah pusaka sakinahnya? Karena di situ nanti kita harus apa? Mendirikan sekolah sakinah melalui majelis-majelis taklim yang ada. Ya. Jadi penyapanya itu harus diawali dari situ. Ya. Kemudian nanti selain itu yang bimbingan remaja usia nikah, kita menggandeng remaja masjid, Karang Taruna, IPNU, IPBNO, nah perguruan tinggi yang masanya akan menginjak. Jadi nanti ayo kita bersama-sama Pak Haji Nasyari, ini luar biasa. Cuma kita tinggal nanti memetakan kita kerjasama di program ini dengan siapa, program ini dengan siapa, program ini dengan siapa, ini masuk wilayah kecamatan mana-mana, sehingga nanti di KUA di tingkat kecamatan tinggal akan mengikuti kita karena sudah ada MOU masuknya, sehingga nanti bisa terarah seperti itu. Kita mempunyai SDM yang luar biasa, penyuluh baik fungsional maupun penyuluh yang P3K, penyuluh honorer. Pak Karmuji itu luar biasa, kalau dokter ya. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan terkait dengan kehumasannya. Jadi program-program itu harus di backup, kemudian diviralkan, ya. Nah, jadi itu insya Allah kalau sudah seperti itu semuanya kita petakan, dan alhamdulillah nanti kita segera action ya Pak Jimasari ya, memetakan, kemudian kita sekaligus MOU ya dengan ormas maupun dengan stakeholder yang ada. Kemudian kalau ingin saya hormati, karena maksud dari kegiatan ini ya jelas kegiatan ini adalah inovasi yang luar biasa, ya inovasi yang luar biasa dari seksi Bimas Islam. Nah maksudnya apa? Yang jelas satu, mempersiapkan bangunan keluarga yang kuat dan berkualitas dalam upaya mencegah dan meminimalisir tingginya angka perceraian di Kabupaten Tuban. Melalui apa yang nanti bisa dikasih wadah seperti itu, apa bisa nanti sekolah sakinah karena bimbing itu sudah dilakukan. Nah yang gandengan dengan ormas nanti apa? Bisa nanti sekolah sakinah dengan Muslimat, dengan Aisyah, dengan BKMT. Nah nanti yang komunitas siapa? Dari penyuluh ya, mengajar di situ sebagai sasaran binaannya, kemudian KUA nanti menyapa setiap berapa bulan sekali. Luar biasa itu nanti ya. Jadi kesannya itu luar biasa, kita langsung bisa menyatu dengan semua masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah, maksud tujuannya adalah memberikan bekal pemahaman kepada remaja atau pemuda calon pengantin tentang pentingnya mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan mencegah pernikahan dini. Nah itu lewat apa? Lewat grup. Nah itu nanti kita gandeng ya, melalui dinas pendidikan, melalui tema ya seperti itu, sehingga nanti panjenengan tinggal masuk. Kita siapkan nanti narasumbernya bersama dengan pengawas. Kalau memang perlu diberi pembekalan, nanti Pak Kasih Dinas akan memberikan pembekalan. Ya, masalah anggaran, insya Allah masih kita bisa bikinkan bersama. Ya, kalau tujuannya jelas, insya Allah nanti akan mudah. Yang ketiga, memberikan edukasi dan pembinaan kepada remaja usia sekolah tentang generasi berkualitas, berprestasi, berakhlak serta sehat lahir batin. Nah, kemudian yang keempat, memberikan pendampingan dan penasihatan bagi remaja bahkan keluarga yang bermasalah. Nah, di sini hadir sebetulnya Geraha Sakinah. Saya itu mempunyai konsep dulu tuh Pak, Geraha Sakinah yang ada di Jalan Bravo waktu saya menjadi ketua PC Fatayat. Tolong Mbak Dewi sebagai sekretaris. Ya, ini amanah loh ya. Waktu konferensi sudah saya berikan. Jangan dimatikan itu. Ya, kita sudah banyak konselor bisa didampingi. Kita itu ingin di situ nanti kalau ada keluarga yang ingin mencurahkan permasalahannya, tidak harus sering seperti itu, baik itu keluarga, remaja atau apapun. Nanti di situ sebetulnya kami sudah menjadwal, oh ini kepala KUA zamannya Pak Rini, kita sudah Pak Imam, siapa saja Pak Rini, siapa saja itu yang kita mintai nanti
sehingga kita nanti melanjutkan. Nah, itu nanti ada beberapa titik kalau memang bisa, ya, Geraha Sakinah untuk menampung apa? Menampung permasalahan-permasalahan dari masyarakat, ya, sehingga nanti apa yang kita inginkan bersama, baik itu masyarakat yang usianya masih sangat remaja, ya, atau mungkin nikahnya baru dapat setengah mainan, artinya belum sampai bertahun-tahun, kita juga rawan, ya, terkait dengan perceraian, sampai nanti yang pernikahannya memang sudah di usia pernikahan emas, ya. Kemudian dulu pernah kita, ya, melaksanakan kegiatan Sakinah Awal. Artinya apa? Kita menilai, ya, dari mereka yang kita bina itu nanti usia nikah, kalau usia nikah perak itu kan 25 tahun, emas itu 50 tahun. Nah, coba nanti kita itu memberikan motivasi kepada masyarakat yang kita bina melalui itu. Kerjasama dengan siapa? Insya Allah dengan Fatayat Muslimat DKRT. Jadi nggak usah mikir seneng atau tidak ada seneng. Kalau ibu-ibu ini sudah luar biasa, mereka seperti itu. Mas gak usah bingung, seneng itu sopo ngasih. Kemudian kalau memang ada narasumber dari luar itu nanti seperti apa? Apakah harus kita serahkan kepada beliau ini? Insya Allah beres. Apa ibu nih? Ya, uang bangun kantor nggak APBD nggak apa-apa, itu 3 bulan kemarin selesai kok, habis 300 lebih juta itu, ya. Artinya bisa kita ini bersama dengan Asia, Muslimah, BKMT, Fatayat, kita bisa menunjukkan program itu. Wah, ternyata ini asal kita nanti bisa kita petakan, kita rencanakan dengan matang, insya Allah program-program kita, karena sama-sama dulu. Yang kita garap itu adalah masyarakat di Kabupaten Tuban, mayoritas, ya, anggota kita ini ya anggota Muslimah, Fatayat, Aisyah, betul apa enggak? Betul apa enggak, Bu? Dan yang rawan terkait dengan usia perceraian itu adalah di usia Fatayat, Mbak Dewi. Anggota kita dulu itu ada sekitar 90.000. Itu baiknya ada saya, ya. Makanya sasarannya jelas, Pak Faktor, ya. Makanya ini nanti harus betul-betul kita garap bersama. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, semua diuntungkan. Karena apa? Dalam rangka apa? Menciptakan keluarga yang maslahat di Kabupaten Tuban. Dan keluarga maslahat itu keluarganya siapa? Keluarga kita semua, bukan keluarga Muslimah, Aisyah, Fatayat, atau kementerian agama, tidak. Tapi keluarga kita semua. Dan saya yakin kalau kita sudah bergabung tangan, ya, dengan Muslimah, Aisyah, Fatayat, BKMT, penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder semua yang ada, insya Allah apa yang diinginkan oleh Pak Kasih Dinas, insya Allah nanti akan bisa terwujud. Tanpa itu kita hanya akan menjadi satu wacana atau lonceng seperti itu, ya. Makanya setelah ini, ayo, saya yakin Pak Kasih Dinas ini luar biasa. Jadi beliau ada dana, nggak ada dana, lompatannya luar biasa. Tinggal kita nanti bisa memikirkan, kemudian kita memetakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan insya Allah nanti, ya, SDM, insya Allah kalau SDM sudah ada, tinggal nanti menata, ya, ketua Pak Jalur, ketua IPARI, APRI, ya, ayo saat ini KUA, jelas Pak Faktor itu luar biasa. Jadi saya yakin program ini nanti akan, ini adalah launching yang terakhir lah, kita tinggal action, ya. Nanti saya akan mendata setelah nanti saya pembinaan sama Pak Kasih Dinas apa yang harus kita petakan dari ini, kemudian nanti saya lihat KUA, ya, di sekitar keluar arah-arah ya, terserah Pak Kasih Dinas nanti, ya, di zona di masyarakatnya, ya. Soalnya mosok kasih ini sebelum sampai tinggal loh, mosok kau lembak-lembek kayak gitu, penyuluh bisa, ya. Jadi sekarang nggak ada seperti itu. Ayo kita lari bersama, mari cepat bersama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Nah, ini terkait dengan program Tuban Bangga Sapa Warga. Kira-kira siapa yang boleh kau ini?
Ya. Penyuluh. Penyuluh. Siap. Mungkin mau menang saya mungkin. Iya. Ya, jadi ayo, insya Allah dengan banyaknya kegiatan, insya Allah kita tambah sehat. Nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, dekat-dekat karena kita sering gerak. Iya, pasti betul ya. Nah, kemudian karena ini masih dalam suasana Syawal, ini tapi sudah di akhir ya, kayak kali ini. Kasih hasilnya seberangkat Bapak Ibu ini. Dan saya minta nanti program saat ini yang harus kita dukung bersama, ya, termasuk Tuban Bangga dan termasuk kegiatan operasional haji tahun 2024. Insya Allah nanti ya berangkat tanggal 13, kumpul di Pendopo jam 12. Suratnya insya Allah segera, kalau nggak besok pagi dan nanti sore segera kita munculkan ke Panjenengan terutama untuk KUA. Jadi jam 12 jamaah harus sudah di Pendopo. Insya Allah nanti jam setengah 3 atau jam 2 sudah kita berangkatkan ke embarkasi. Nanti akan kita pisah, yang 2 kloter langsung menuju ke embarkasi, yang 1 kloter seperempat kita transferkan ke Masjid Akbar. Tapi berangkatnya dari Pendopo nanti bersama-sama. Tolong ya, Panjenengan yang punya jamaah di masing-masing kecamatan jangan sampai ada yang tertinggal dan harus tepat waktu untuk datang di Pemda atau di Pendopo. Di Pendopo insya Allah kemarin sudah sepakati sehingga tidak ada perubahan di Pemda. Kemudian kemarin kita sudah menyemarakkan sertifikat halal ya, serentak ya, se-Indonesia 34 provinsi. Ini capaian yang luar biasa ya untuk seksi Dinas dan penyelenggara zakat wakaf ya, bersama dengan Kepala KUA dan Penyuluh, karena di Kabupaten Tuban bersama dengan Satgas sertifikat halal diterbitkan 8.000 sertifikat halal untuk UMKM. Tolong tetap didorong ya untuk para UMKM yang ada di sekitar wilayah Panjenengan, karena nanti kalau belum didaftarkan akan mendapatkan teguran dan itu gratis kali 5 kali ya, Pak Kepala Desa ya, itu gratis. Kalau ada warganya yang punya jualan apa itu ya, sekiranya mau didaftarkan untuk disertifikat halalkan ya, jadi tidak hanya manusia saja tapi jualannya juga ya. Nah ini nanti kalau kurang paham bisa ke Pak Kepala KUA, nanti biar diarahkan ke Satgas. Pendampingannya nanti gratis dan dapat sertifikat ya, gratis semuanya. Dan akan didampingi. Insya Allah kalau sudah seperti itu nanti paling tidak kalau ada segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan ya, terkait dengan penjualannya. Dan sudah terbit 8.000 sertifikat. Warganya dirinya dipanggil, ya dipakai kan kuatan penjualan, ya termasuk martabat ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu karena ini masih dalam suasana lebaran meskipun akhir, kami segenap keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, ya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, karena memang kita sebagai manusia 1 bulan kita sudah insya Allah Allah tidak dikatakan cukup, paling tidak insya Allah bisa menebus dosa-dosa kita yang telah lampau, semoga ya, karena itu sudah jelas di dalam hadisnya ya, manusia Ramadan inna waktu sabat insya Allah sudah ya, kecuali saat ini kita membuat dosa lagi yang seperti itu, ada catatan baru lagi. Dan yang perlu ya, karena Allah sudah hubungan kita secara vertikal, secara horizontal dari sesama manusia nas. Nah, di suasana yang masih lebaran ini, semoga kalau kita pernah berbuat salah itu ya, kalau kita nggak meminta maaf kepada yang pernah kita zalimi, yang pernah kita rasani secara langsung, dan itu nanti juga akan berakibat ketika nanti di akhirat ya, meskipun kita pahalanya kita sudah di apa istilahnya sudah diberi ini ya, pokoknya kamu masuk surga karena kamu pahalanya banyak, karena
puasa karena ini dan lain sebagainya. Nah ternyata ketika kita di dunia boten nyuwun pangapura terhadap tonggo utawa sinten mawon sing pernah kita dolimi, pernah dirasani, pernah diapak wae apa nggih. Nah kok nggak pernah minta maaf. Nah kemudian sebelum minta maaf kita meninggal dunia, ya orang-orang yang pernah mendolimi itu nanti akan menagih. Ya akhirnya apa, menuntut ya bahwa kita dimintai, akhirnya tinggallah dosa kita. Dan itulah nanti yang akan dikatakan sebagai orang yang mungkin seperti itu. Akhirnya kita masuk neraka gara-gara apa? Kita jaim, kita sombong, tidak mau saling maafkan. Makanya di hari yang masih hidup ini, insya Allah dosa dengan Allah sudah terampuni, dan dosa kepada sesama manusia insya Allah panjenengan semua sudah minta maaf, dan kami bersama dengan jajaran dari Kementerian Agama juga apabila ada kesalahan ya baik disengaja ataupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Ngoten nggih, ibu nggih. Ini tidak bisa panjang lebar karena insya Allah tausiah itu sudah benar dari Pak Yai. Hanya itu saja yang terpenting, ayo kita tetap jalin silaturahmi. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, yang barokah ya, karena panjang saja kalau nggak barokah ya rugi ya, dari panjang tapi punya banyak barokah di mana saja, di mana bumi kita injak, di mana KUA dengan injak, di situ panjenengan harus punya tipe ya, apa bilang menyelesaikan orang lebih penting. Gak ada programnya apa yang menyentuh ke masyarakat. Jadi dinalek mau dari siapa ya, tapi kalau ini cuma mengenai jeruk gak tahu apa-apa, diundang ya gak tahu apa, diiki orangnya terus ini. Nah, ya padahal panjenengan sudah diberikan amanah kepada kawan itu kepanjangan dari kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Jadi saya harapkan panjenengan nanti bisa mewarnai di program apa saja di wilayah kecamatan masing-masing, karena dengan sudah mendekatkan semuanya dengan rumahnya. Kalau itu tidak disyukuri berarti mintanya dijauhkan. Jadi itu ya, jadi saya kali-kali ayo kita bersama-sama membangun Kementerian Agama lebih baik untuk kemajuan kita bersama, dan semoga lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.